Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ahu ulumihi bid-dharaini amin wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu. Ada 4 perkara yang wajib dilakukan terhadap mayit. Ghusluhu, yaitu memandikan, wa tafsiluhu, dan mengkafani, wa sholatu alaihi, dan menyolati mayit, wa dafnihi, dan memendam mayit, wa isnani, dan ada 2 mayit, la yughsalani, yang tidak perlu dimandikan, wa la yusalla, dan tidak perlu menyolati, alaihima, yaitu bagi mayit. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikina, orang yang mati syahid untuk memerangi orang kafir. Wasiqatul ladhi, dan bayi yang keguguran. Lam yastahilla, tidak bersuara, sarahan, jerit. Wa yughsalul mayyitu, dan mayat dimandikan witron, dengan ganjil. Wa yakunu, dan adapun fi awali ghuslihi, dalam basuhan yang pertama, sidrun, dicampur daun kelor. Wa fi akhirihi, dan diakhiri basuhan, syai'un min kafurin, sedikit dicampuri kafur barus. Wa yukafanu, dan dikafani fi salasati aswabin, dalam 3 pakaian. Bidin, yang putih, laisa fiha qamisin, tidak ada di dalamnya qamis, wala imamatun, dan sorban. Wa yukabbiru, dan bertakbir, alaihi, untuknya, arba'a takbiratin, 4 takbiran. Yaqra'ul fatihah, membaca fatihah, ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Wa yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da tsaniyah, setelah takbir yang kedua. Wa yad'u lil mayyiti, dan berdoa untuk mayat. Ba'da tsalisah, setelah takbir yang ketiga. Fa yaqulu, maka membaca, Allahumma inna hadha abduka wa ibnu abdika kharaja min rahid dunya wa sa'atiha wa mahbubuhu wa ahibbauhu fiha ila dhulmatil qabri wa ma huwa laqihi kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anta muhammadan abduka wa rasuluka wa anta a'lamu bihi minna. Allahumma inna nahu nazala bika wa anta khairu manjulin bihi wa asbaha faqiran ila rahmatika wa anta ghaniyun an azabihi wa qad ji'na karagibina ilaika syufa'alahu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, di sini saya akan menjelaskan tata cara memandikan jenazah bagi laki-laki. Yang pertama adalah niat. Dengan niat, nawaitu ghusla adaan hazal mayyiti lillahi ta'ala, dengan arti saya niat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah laki-laki ini karena Allah Ta'ala. Yang kedua adalah menyirami badan jenazah. Nah, perlu diingat oleh teman-teman bahwasanya untuk menyirami badan jenazah ini dilakukan oleh sesama jenis serta menggunakan air yang suci dan menyucikan, atau air murni untuk menyirami badan jenazah. Nah, untuk menyirami badan jenazah ini diawali dengan mulai dari anggota wudhu. Yang kedua, memandikan jenazah bisa dimulai dari anggota tubuh sebagian kanan dan meratakan siram ke seluruh tubuh. Yang terakhir, menggunakan air sabun. Nah, untuk penggunaan air sabun ini digunakan untuk menyabuni seluruh tubuh jenazah sampai kubul dan duburnya. Menggunakan kembali air murni untuk membilas bekas air sabun tadi. Pemandian ini bisa diakhiri dengan menggunakan air yang dicampur dengan bubuk kapur barus dan sedikit wewangian. Badan jenazah dikeringkan dengan handuk yang lembut supaya tidak basah ketika dipakaikan kain kafan. Sebelum dikafani, diberikan wewangian non-alkohol, dan setelah selesai
jenazah sudah boleh dikeringkan lalu diangkat dan siapkan kain kafannya lalu letakkan jenazah di atasnya. Kemudian jenazah dibungkus dengan kain kafan. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Sebelum saya menjelaskan tentang tata cara mengkafani jenazah laki-laki, saya di sini akan menyebutkan perlengkapannya terlebih dahulu. Yang pertama ada kain kafan putih, yaitu 3 lapis karena mayatnya itu laki-laki. Kalau mayatnya perempuan itu 5 lapis. Yang kedua ada tali kafan, yaitu 5 utas. 3 panjang untuk ikatan di sikut, pinggang, dan lutut, 2 pendek untuk ikatan di kepala dan di kaki. Yang ketiga ada kapas, dan yang keempat ada wewangian, boleh minyak wangi atau kapur barus. Berikut cara-cara mengkafani jenazah laki-laki. Yang pertama ada niat. Niatnya yaitu Bismillahi wa ala millati Rasulillah nawaitu takfina hadzal mayyiti fardhu kifayati lillahi ta'ala. Yang kedua, siapkan 5 tali untuk jenazah. Yang ketiga, bentangkan sehelai demi sehelai kain kafan, usahakan paling bawah memiliki ukuran yang lebih besar. Beri kapur barus pada setiap lapisan kain kafan. Yang keempat, angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan memanjang lalu beri wewangian. Yang kelima, tutup setiap lubang pada tubuh jenazah dengan kapas. Bagian lubang tersebut meliputi hidung, telinga, mulut, kubul, dan dubur yang mungkin masih mengeluarkan kotoran. Yang keenam, selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya, lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan cara lembut dan perlahan. Yang ketujuh, ikat dengan menggunakan tali yang sudah disiapkan. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Allahumma in kana muhsinan fazid fi ihsanihi wa in kana musian fatajawaz anhu wa laqtihi bi rahmatika ridhaka waqihi fitnatal qabri wa azabahu wafsah lahu fi qabrihi wa jafil arda an janbihi wa laqtihi bi rahmatika al-amna min azabika hatta tab'asahu aminan ila jannatika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa yaqulu fir rabi'ah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa yusallimu ba'da rabi'ah wa yudfanu fi lahdin mustaqbilal qiblati wa yusallu min qibali ra'sihi bi rifqin wa yaqulul lazi yulhiduhu bismillahi wa ala millati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa yuja'u fil qabri ba'da yu'ammaqa qamatan wa bastatan wa yusattahul qabru wa la yubna alaihi wa la yujassasu wa la ba'sa bil buka alal mayyiti min ghairi nawhin wa la syakki wala yubna alaihi wala yujassasu wala ba'sa bil buka alal mayyiti min ghairi nawhin wala syakki saubin wa yu'azza ahluhu ila salasati ayyamin min dafnihi wala yudfanu isnani fi qabrin illa li hajatin wallahu a'lam bishawab. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat jenazah. Rukun dalam sholat jenazah itu ada 7. Yang pertama niat, yang kedua 4 kali takbir, yang ketiga berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima membaca salawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad,
Yang keenam, mendoakan mayat setelah takbir ketiga. Dan yang terakhir adalah salam. Saat takbir, mengangkat tangan dilakukan harus sejajar dengan pundak bersamaan dengan takbir yang lain dikarenakan takbir tersebut adalah ketika berdiri. Kemudian disunahkan melaksanakan sholat jenazah secara berjamaah, tetapi jika dilakukan sendiri juga tetap sah. Posisi imam saat sholat jenazah untuk jenazah laki-laki adalah berdiri di bagian kepala, dan untuk jenazah perempuan berdiri di bagian ajizah atau di bawah pinggul sekitar pantat. Tata cara sholat jenazah yang pertama itu niyah, kemudian takbiratul ihram, lalu membaca surat Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Takbir ketiga membaca doa untuk jenazah yang bunyinya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Dan untuk jenazah perempuannya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha. Kemudian pada takbir keempat membaca doa untuk jenazah yang bunyinya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sholat jenazah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai tata cara menguburkan jenazah laki-laki. Yang pertama yakni mula-mula dibuatkan liang lahat sepanjang jenazah ataupun ukuran jenazah masing-masing yang dalamnya itu kira-kira setinggi orang ditambah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Di dasar lubang dibuat miring lebih dalam ke arah kiblat. Maksudnya ini adalah agar jenazah tidak mudah terbongkar oleh binatang buas. Yang kedua yakni setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dengan hati-hati dan posisi miring ke kanan serta menghadap ke arah kiblat. Ketika kita meletakkan jenazah, hendaknya kita itu menyebut nama Allah dan agama Rasulullah. Yang ketiga yakni tali-tali pengikat kain kafan biasanya dilepaskan, pipi kanan dan ujung kaki ditempelkan ke tanah. Kemudian yang keempat yakni selanjutnya jenazah ditutupkan dengan papan kayu atau bambu dan di atasnya itu biasanya ditutup dengan tanah sampai galian liang kubur itu kembali rata. Tinggikan gundukan tanah kuburan dari permukaan tanah dan di atas kepala diberi tanda batu nisan. Ini dimaksudkan agar berbeda dari yang lain dan agar kuburannya itu dapat terjaga serta tidak dihinakan. Hal ini sesuai oleh hadis Nabi. Yang kelima yakni tanah kuburan jenazah disiram air mawar dan air biasa. Hal ini sesuai dengan hadis bahwa sesungguhnya Nabi juga telah menyiram kuburan putra beliau Ibrahim. Yang keenam yakni mendoakan dan memohonkan ampun jenazah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang artinya apabila Nabi SAW selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atasnya dan bersabda, mohonkanlah ampun untuk saudaramu dan mintakanlah untuk supaya diberi ketabahan karena sesungguhnya ia sekarang ditanya. Yang selanjutnya yang ketujuh yakni sebelum meninggalkan kuburan disunahkan untuk mengambil tanah galian untuk dilontarkan di atas kuburan 3 kali. Kali yang pertama dengan membaca minha khalaqnakum dari tanah kami diciptakan. Kali kedua dengan membaca wa minha nu'idukum dan kepadanya kami dikembalikan. Dan kali ketiga dengan membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra dan darinya kami dikeluarkan lagi. Mungkin ini saja penjelasan dari saya tata cara penguburan jenazah. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.